Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu kembali ya, kita bisa melanjutkan materi minggu kemarin. Review sejenak ya. Dari minggu kemarin kita sudah membahas tentang sebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah, yakni karena figur khalifahnya yang lemah, kemudian hak istimewa bangsa Arab Suriah maksud saya ya, kemudian pemerintahannya juga tidak demokratis, kemudian juga ada persaingan antar suku. Nah, sekarang yang akan kita pelajari tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah ya, yang mencakup tentang latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah, kemudian nanti tokoh-tokoh di balik berdirinya Daulah Abbasiyah itu ada siapa saja, terus kemudian pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Adapun latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah. Ya, kata Abbas. Kata Abbas ini berasal dari nama paman Nabi Muhammad, yakni termasuk keturunan Bani Hashim. Nah, posisi Bani Hashim dengan Bani Umayyah ini dari awal memang merupakan mitra politik ya, jadi selalu bersaing. Nah, dari sanalah ketika setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian pemerintahan ini dipegang oleh dinasti Bani Umayyah dan posisi daripada Bani Hashim ini tersingkirkan ya. Jadi tidak memiliki kekuatan politik sama sekali dalam pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kemudian setelah pemerintahan pemerintahan Bani Umayyah yang waktu itu dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, disinilah mereka dari keluarga Abbas ini mulai menyusun sebuah kekuatan yang dipelopori oleh Muhammad bin Ali. Nah, dari sanalah sehingga bisa terbentuk Daulah Bani Abbasiyah. Dalam mendirikan Daulah Bani Abbasiyah ya, ternyata tidak hanya dari keluarga Bani Hashim atau keluarga Bani Abbasiyah, Abbas ya, tidak hanya dari mereka saja, ternyata banyak orang-orang yang ikut serta dalam pembentukan pemerintahan ini. Nah, di antaranya tokoh-tokoh yang berperan adalah Muhammad bin Ali, kemudian ada Abu Muslim Al-Khurasani, dan kemudian ada Abdullah bin Muhammad. Lah, dari tiga orang ini yang tidak termasuk dari keluarga Abbasiyah atau Bani Hashim, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Dia mau bergabung dan berjuang demi terbentuknya Daulah Bani Abbasiyah. Adapun langkah-langkah yang diambil ya oleh Bani Abbas untuk mewujudkan pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah ini diantaranya adalah membentuk gerakan bawah tanah ya. Jadi ibaratnya politik terselubung atau apa itu bahasanya ya. Nah, adapun tokoh-tokohnya adalah Muhammad Al-Abbas, kemudian ada Ibrahim Al-Imam dan Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian selanjutnya menerapkan politik bersahabat ya. Jadi mereka mau bersinergi dengan kelompok-kelompok lain, baik dari kelompok Syiah ataupun ini Abu Muslim Al-Khurasani ini pun juga bukan keluarganya ya, tetapi mereka karena pinter membuat strategi ya, akhirnya orang-orang yang di luar dari keluarga Bani Abbas ini mau bergabung dengan mereka. Untuk langkah selanjutnya yang diambil mereka adalah menggunakan nama Bani Hashim ya. Jadi Bani Hashim ini dipromosikan ya sebagai gerakan sehingga orang-orang yang peduli ataupun orang-orang dari keturunan Bani Hashim ini akan terketuk hatinya untuk bergabung. Seperti
kelompok Syiah ya, maka mereka dengan sendirinya ya akan ikut serta dalam memperjuangkan Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian langkah selanjutnya mereka menetapkan 3 tempat ya. Jadi Khurasan ini digunakan untuk pusat gerakan politik, kemudian kota Al-Humaimah ini sebagai pusat organisasi, dan kota Kufah ini digunakan sebagai kota penghubung. Anak-anak, untuk pusat pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah ternyata tidak berpusat di satu kota saja ya. Bahkan mereka pernah berpindah-pindah dari mulai kota Kufah. Kota Kufah ini dipilih untuk pusat pemerintahan yang pertama ya. Kemudian sampai dibangun istana Hasyimiyah 1. Lah dari sana kemudian pindah lagi. Transit sebentar di kota Hiro. Dari kota Hiro pindah lagi ke Ambar ya. Ambar ini dipilih karena pernah ada dibangun pemerintahan kerajaan Persia ya. Sehingga kotanya sudah tertata, ibaratnya seperti itu ya. Sampai akhirnya dibangun pula Istana Hasyimiyah 2. Dan sampai pada klimaknya ya penentuan ibu kotanya, pada akhirnya terpilihlah kota Baghdad ya untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan daripada Daulah Bani Abbasiyah. Beberapa alasan yang melatar belakangi menentukan Baghdad sebagai ibu kota ternyata ada banyak hal ya. Di antaranya menghindari pemberontakan Bani Rawaudiyah ya. Ini kelompok yang yang sangat antusias untuk membela atau menuntut balas atas wafatnya Abu Muslim Al-Khurasani. Kemudian dipilih pula karena Baghdad ini memiliki udara yang segar ya. Wis kotanya indah, kemudian udaranya juga segar. Kemudian dipilih pula karena pertimbangan kota ini strategis. Jadi enak untuk melakukan perdagangan atau bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Dan yang terakhir, karena Baghdad ini memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga cukup untuk menghidupi para khalifah, para petinggi dan yang lainnya ya. Itu kenapa Baghdad dipilih menjadi ibu kota daripada dinasti Bani Abbasiyah. Anak-anak, dari apa yang telah saya sampaikan ya bisa diambil kesimpulan bahwasannya mendirikan dinasti Bani Abbasiyah atau pendirian dinasti Bani Abbasiyah ini benar-benar sudah sangat matang ya dari para tokoh-tokohnya ini. Coba sampean ingat ya, mulai dari pemerintahan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Ini sudah direncanakan. Lah, itu dari tahun 717 ya. Sampai baru muncul atau baru realisasikan itu 750 ya. Ini kan tahun awal berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Lah, sudah berapa lama itu baru bisa berhasil. Nah, makanya dari itu semua hal yang baik ya maka harus benar-benar disiapkan matang sehingga bisa memunculkan hal yang maksimal atau hasil yang maksimal. Nah, itu yang dilakukan oleh dinasti Bani Abbasiyah sehingga pemerintahan dari Abbasiyah ini jauh lebih lama daripada pemerintahan Bani Umayyah. Alhamdulillah anak-anak, pertemuan kali ini cukup di sini ya. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Mohon maaf, semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa membangkitkan selera anak-anak. Membangkitkan motivasi bagi anak-anak untuk lebih bekerja keras, lebih berusaha lagi, lebih punya mimpi yang gemilang ya, sehingga ke depan insya Allah anak-anak jadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat ya. Mohon maaf, semoga bermanfaat.
Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.